Halo Fitness Mania, selamat datang di dunia Adera. Ada istilah yang mengatakan bodybuilders give bodybuilding a bad name. Ya, cup. Jadi kadang-kadang memang ironis menjadi satu keunikan ketika hari ini mayoritas yang menyalahgunakan obat itu gitu, jadi lebih dominan daripada yang membenar gunakan obat gitu, atau yang memiliki sebuah kemandirian ya. Dalam hal ini pendekatannya kalau orang bilang ibaratnya drug user sama naturals, sekarang jadi lebih banyak drug user, jadi akhirnya otomatis arah angin suara semua juga arahnya semuanya ke sana gitu. Bahkan ketika ada orang yang akhirnya memutuskan untuk memilih natural way, jadi akhirnya jadi diolok-olok, dianggap munafik dan sebagainya. Tapi sekali lagi mungkin di sini saya hanya lebih bercerita aja ya teman-teman, karena sekali lagi semua punya perjalanannya sendiri. Jadi kalau ada yang namanya law of cause and effect, itu artinya siapa menabur dia menuai. Jadi nggak bisa kita yang menabur yang menuai orang lain, itu nggak bisa. Kalau kita yang menabur pasti kita yang akan menuai. Jadi apapun langkah kita, nanti konsekuensinya yang harus hadapin kita sendiri ya gitu. Jadi bukan lebih kepada kayak signifikansi ingin dipandang orang sebagai apakah sebagai natural atau sebagai non natural gitu ya. Lebih kepada masing-masing orang punya pilihan dalam menentukan langkahnya, terutama kalau mengambil keputusan untuk mendalami atau menggeluti satu area gitu ya. Nah, kalau saya mungkin dari dulu yang seperti saya katakan, saya grew up dengan satu pemahaman bodybuilding is important for nation building, mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat perilaku yang baik. Masculinity itu harusnya go hand in hand with vitalitas, vitality and health gitu ya. Nah, jadi saya selalu beranggapan adalah bahwa kalau ibaratnya seorang satria itu juga dia menggunakan tangan kosong gitu ya. Jadi karate mungkin bare hand fighters gitu, atau bare hand fightings, self reliance, kemandirian. Jadi mungkin itu alasan-alasan kenapa saya memutuskan untuk tidak menggunakan steroids gitu ya, dari zaman dulu sampai hari ini gitu ibaratnya, dan kedepannya juga memang tidak ada keinginan untuk melakukan hal tersebut. Sekali lagi setiap orang punya perjalanannya sendiri ya teman-teman, tapi saya akan bercerita aja alasan kenapa sih dari tahun 1984 waktu saya pertama kali kenal fitness atau kenal weight training sampai akhirnya saya bertanding di akhir tahun 90-an dan terus lanjut sampai hari ini, terus menjadikan bodybuilding sebagai lifestyle saya dan memutuskan untuk tidak menggunakan atau memberikan kesempatan kepada berbagai hal di luar diri saya untuk ikut terlibat atau interfere dengan perjalanan saya. Alasannya adalah sebagai berikut. Nomor satu, sekali lagi saya bersyukur ketika saya being natural itu saya mendapatkan sebuah kemandirian. Jadi sekali lagi ada istilah yang mengatakan warisan pola hidup sehat, katanya kemandirian, bukan ketergantungan gitu ya. Nah, dalam hal pendekatan kesehatan umum aja saya bisa katakan kepada orang, jangankan berbicara kita tergantung sama steroid gitu. Kita aja nggak mau tergantung sama obat batuk, kita nggak mau tergantung sama obat menurunkan gula darah, tidak mau tergantung sama obat misalnya kolesterol dan sebagainya ya. Jadi secara umum yang saya syukuri itu adalah bahwa justru tanpa saya sadari ketika saya menjalankan bodybuilding natural way atau natural bodybuilding, saya mendapatkan sebuah kemandirian itu. Bahkan sampai hari ini saya ibaratnya diberikan satu semacam bayaran gitu ya. Konsekuensinya ketika saya sudah semakin menua gitu sebagai Manula Pratama, saya masih diberikan kemandirian akan sehat, itu yang saya syukuri gitu. Jadi kayak perjalanan itu, jadi beruntung banget ya dulu. Saya memutuskan untuk memilih natural dan ternyata saya sampai hari ini diberikan kesehatan, diberikan kemandirian sehat, lalu masih dikasih otot yang masih layak gitu ya. Ya bersyukur aja, nggak tahu besok kalau ternyata harus sakit atau apa ya saya akan ikhlas menerimanya. Tapi secara umum sampai hari ini saya diberikan kemandirian itu. Jadi instead of banyak orang harus hidup dengan dampak samping jadi side effect, being natural itu gitu atau drug free itu, justru saya mendapatkan yang namanya istilahnya bayaran daripada all side benefits gitu. Jadi semua keuntungan yang saya dapatkan ya dalam segala hal gitu. Jadi istilahnya kualitas diri kita, seberapa besar kebermanfaatan kita pada orang lain, semakin kita lebih sehat, semakin bermanfaat, itu saya dapatkan semua. Jadi
membayangkan nasib perasaan saya tergantung daripada keberadaan atau ketersediaan sebuah barang. Teman-teman bisa bayangin nggak, kayak kita tergantung sama barang itu. Jadi ketika nanti misalnya barangnya lagi nggak ada deh, ini apa, apotek lagi tutup, atau misalnya ntar dokternya lagi tutup, atau misalnya ini barangnya lagi suntikannya atau belum datang atau apa, kita tuh bingung, panik gitu ya. Jadi seolah-olah nasib penampilan kita, nasib kesehatan kita, nasib apapun kita tergantung daripada ketersediaan barang tersebut. Saya memutuskan untuk tidak mau ada di dalam situasi itu. Itu aja sih sebenarnya alasannya ya. Kalau orang lain mau ada di dalam situasi itu ya nggak apa-apa juga ya gitu. Tapi bagi saya menyenangkan kalau seandainya saya punya kemandirian. Karena saya yakin semua orang kan ingin mandiri. Kayak orang ingin berkeluarga karena ingin mandiri. Kayak orang ingin punya pekerjaan tetap karena ini mandiri. Kayak orang ingin mungkin punya apalagi ya, usaha yang baik. Pasti kan keinginan mandiri gitu ya. Jadi kemandirian itu tuh selalu istilahnya sinergis dengan yang namanya keinginan untuk mendapatkan sebuah certainty, kepastian itu gitu ya. Nah, jadi nomor 1 saya dapatkan itu. Nomor 2, nah kalau ibaratnya saya sering katakan kan, sehat bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. 90% orang yang diet gagal karena perlawanan hati gitu ya. Karena dia tidak punya sebuah pemahaman sebagai fondasi untuk kepatuhan dia, tapi dia patuh terpaksa karena dia merasa saya harus menyiksa atau merestrik, membatasi diri dia untuk akhirnya jadi nggak boleh makan ini, jadi terpaksa saya harus olahraga dan sebagainya, makanya nggak tahan lama. Nah, satu hal yang saya syukuri adalah kembali lagi dalam hidup itu kita menyenangkan kalau kita tidak punya yang namanya struggling gitu untuk meyakinkan diri kita bahwa kita baik, bahwa kita itu benar, bahwa itu susah banget gitu ya. Nah, jadi kalau ada istilah yang mengatakan, yang saya sering katakan istilahnya, tidak ada burung yang ngotot untuk bisa terbang gitu. Tidak ada ikan yang ngotot untuk bisa berenang gitu. Tidak ada mungkin singa atau macan yang ngotot untuk bisa berlari misalnya kayak gitu. Jadi saya juga nggak mau ngotot untuk bilang bahwa ibaratnya kayak saya benar, saya baik, nggak perlu. Ya udah, kalau memang baik ya baik aja gitu ya. Nah, jadi berbicara yang namanya satyam atau kejujuran itu menjadi salah satu yang namanya requirement atau prasyarat untuk kita memang punya hidup yang sehat, teman-teman sekalian ya. Karena gimana pun juga badan kita terlalu cerdas untuk dibohongi. Nah, jadi makanya kenapa ketika saya memutuskan untuk saya bilang, udah saya nggak mau pakai aja. Masalah orang bisa percaya atau tidak percaya itu kan di luar daripada kuasa kita ya. Karena isi kepala orang itu tergantung daripada akumulasi data dan informasi yang dimasukkan di kepala orang itu. Tapi kalau seandainya dia mau membuka dirinya untuk mau mengenal saya, dan mungkin bisa tinggal sama saya juga bisa, jadi bisa lihat, sehingga nanti orang akan terbuka pikirannya bahwa ternyata mau punya badan bagus dan sehat itu ternyata juga ada cara lain loh, selain selama ini ada satu anggapan masyarakat secara umum adalah bahwa nggak akan bisa kalau punya badan bagus tanpa steroid gitu ya. Jadi teman-teman ya silahkan aja. Makanya seperti saya katakan tadi, kita tidak bisa menyalahkan ketika orang bilang bahwa nggak mungkin, nggak bakal itu nggak masalah. Karena apa? Karena isi kepala orang itu di luar kuasa kita. Ketika dia punya data dan informasinya yang tidak akurat dan terbatas, lalu bagaimana kita bisa menyalahkan dia gitu? Kasih aja nanti data dan informasi baru, nah nanti kalau dia bersedia untuk terbuka untuk mencernanya, nah pada saat itu dia nanti akan punya opsi cara pandang yang lain. Makanya kenapa saya katakan tadi, teman-teman yang merasa tidak yakin atau apa, makanya nanti ketemu, kita bisa lihat cara latihan seperti apa gitu. Atau mungkin bisa sebagian dari teman-teman menjadikan perjalanan saya mungkin akhirnya menjadi sebuah motivasi, atau kebalikannya orang tidak punya keikhlasan untuk melihat itu akhirnya menjadi sebuah mungkin jadi apatis gitu ya, atau jealousy atau apapun juga. Jadi itu di luar dari kuasa saya, nggak ada masalah, karena tujuannya saya bukan tujuannya untuk dibilang bahwa kamu percaya ya kalau saya itu nggak ada kebutuhan. Alasan kenapa saya mau natural ya karena untuk kebaikan saya gitu, lebih ke sana sih gitu ya. Jadi saya bisa tidak bohong sama diri saya, itu udahlah sesuatu yang menyenangkan bagi saya, karena itu yang saya butuhkan untuk menjadikan si komando center atau persepsi saya untuk memberikan instruksi kepada tubuh saya untuk tumbuh dan berkembang. Tapi kalau kayak saya menyimpan sesuatu gitu yang tidak mau saya sampaikan kepada orang lain gitu ya, jadi saya selalu berusaha untuk menutupi, saya nggak yakin kalau seandainya badan saya kuat gitu untuk melakukan hal tersebut. Belum ditambah lagi ketika kalau seandainya saya on drug, saya tahu istilahnya
saya tuh nggak senang dengan sakit. Kalau teman-teman tahu, ibarat perasaan sakit itu kayak misalnya badan kita bukannya bekerja buat kita tapi dia melawan kita, itu menurut saya itu sesuatu yang nggak menyenangkan gitu. Kayak pusing, kayak sakit perut, kayak demam, kayak apa, itu sesuatu yang sebenarnya nggak menyenangkan bagi saya. Makanya kenapa saya bilang saya memutuskan untuk sehat aja gitu. Tapi kalau terpaksa itu harus terjadi, ya saya melihat dari opsi cara pandang yang menguatkan hati kan. Saya bilang mungkin badan saya sedang melakukan yang namanya mekanisme defensif untuk melawan ketidakseimbangan tersebut. Makanya kan sakit definisinya kan disease, tidak seimbangan, dia sedang menciptakan keseimbangan baru, homeostatis. Makanya kenapa saya harus menempuh proses perjalanan badan saya jadi keringetan, badan saya jadi gemeteran dan sebagainya gitu. Tapi secara umum kalau orang tanya, sebenarnya istilahnya menyenangkan kalau seandainya sehat selalu menjadi teman saya daripada ibaratnya sakit-sakitan, apalagi saya harus tergantung dengan obat-obatan gitu. Dan kebetulan saya juga jangankan bicara steroid dengan berbagai gear yang ada gitu, harus suntik jam segini, harus pakai ini gitu, lalu nanti ada yang oral, nanti ada yang suntik, nanti ada yang apa. Ibaratnya vitamin aja sehari-hari aja saya juga susah gitu untuk minum, untuk makannya gitu ya, karena bagi saya mungkin makanan sehari-hari yang lebih utama. Nah jadi secara mungkin sifat sendiri juga saya juga nggak preference saya nggak masuk gitu untuk saya harus tiap kali hidup dengan harus melakukan hal tersebut gitu ya. Dan juga saya juga punya keinginan untuk tidak mengambil hak orang lain. Itu juga penting karena kembali lagi seperti saya katakan tadi, bukannya saya bilang teman-teman ngambil hak orang lain ya, tapi kalau membayangkan sebuah pertandingan itu istilahnya, misalnya apalagi kalau pertandingannya natural, ada drug testnya, atau pertandingannya seperti pertandingan multi event di mana di sana memang seperti PON misalnya teman-teman, itu kan pertandingan itu memang diperuntukkan sebagai sebuah platform bagi atlet-atlet itu untuk yang jujur, yang kerja keras, yang itu dia yang akan mendapatkan yang namanya tempat di mana mereka bisa istilahnya mengekspresikan karya seni dan prestasinya mereka tuh, ibaratnya kerja kerasnya mereka di sana. Tapi yang ada kita pakai barang, habis itu kita ngalahin orang lain gitu. Nah, makanya kenapa kan ada drug test, ada doping test di multi event dan sebagainya. Mungkin kalau di single event, terutama di binaraga, hampir nggak ada drugs ya. Jadi nggak bisa disalahin juga kalau seandainya nggak ada drug test, kan artinya apa aja boleh pakai kan gitu ya. Tapi kalau dalam PON, dalam Porda, dalam SEA Games, dalam mungkin Asian Games atau apa, itu kan ada sesuatu yang sebenarnya yang dikedepankan. Nah, tapi teman-teman berusaha tuh siasat cari sana sini biar nggak ketahuan. Nah, hal itu yang menurut saya makanya terjadilah di sana istilahnya secara tidak langsung kita mengambil hak orang lain di sana. Nah, menurut saya bukan ide baik gitu aja. Lalu selain itu juga yaitu tadi mentalitas konflik dan versus yang juga mungkin ikut gitu ya, ketika kita are on drugs gitu, kita biasanya under influence daripada kayak teman-teman misalnya are on alkohol yang berlebihan, under influence alkohol. Nah biasanya kalau kita minum alkohol kebanyakan, otomatis akhirnya kita jadi mabuk karena alkohol. Nah kalau ini kita mabuk karena drugs. Makanya kenapa banyak kejadian-kejadian kalau teman-teman tahu, seperti misalnya kayak roid rage atau mungkin kejadian-kejadian satu dan lain halnya, bukan salah teman-teman ya, kadang-kadang kalau sifatnya juga dia diem atau apa ya mungkin paling-paling dia depresi aja gitu atau apa. Tapi kan ada sifat-sifat tertentu yang cocok sama drugs itu akhirnya jadi marah-marah, jadi kesel, nanti jadi ribut sama orang dan sebagainya. Nah menurut saya mentalitas konflik dan versus itu menurut saya bukan ide baik. Dia menciptakan inflamasi ke badan dan juga pada akhirnya nanti apakah mendekatkan saya pada sehat? Tentu jawabannya tentu tidak ya. Makanya kenapa orang on drugs tuh pasti biasanya kolesterolnya tinggi, orang on drugs biasanya pasti pengentalan darahnya tinggi, orang on drugs biasanya pasti punya masalah-masalah yang lain lagi yang relate sama jantung, relate sama pembuluh darah, metabolic syndrome malah hadir di sana ya. Ada istilah yang mengatakan fake natty katanya. Jadi ngaku-ngaku natural padahal enggak loh gitu ya. Saya tidak menyalahkan ketika ada satu anggapan seperti itu. Kenapa? Karena memang sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita yang pakai drugs. Lalu ada orang di luar sana yang badannya lebih bagus dari kita, lalu dia ngaku dia nggak pakai drugs. Itu nggak menyenangkan banget buat kita. Kenapa? Karena kita udah pakai drugs. Ibaratnya kita aja udah berbohong sama diri kita pakai barang. Ini orang udah nggak pakai barang, udah lebih jujur dari kita, lebih kerja keras dari kita, badannya kok bisa lebih bagus dari kita. Nah kita nggak akan terima situasi itu gitu. Makanya kenapa kita akan mengarahkan lah istilahnya, makanya kenapa konsep
bilang dasar lo fake natty gitu, itu sesuatu yang memberikan kenyamanan hati kita. Karena kenyataannya kalau kita bilang tuh kan benar dia pakai kan, nah ketika ternyata benar dia fake natty, dia berbohong, ternyata kalau dia pakai, seperti misalnya mungkin siapa ya namanya, mungkin kalau di luar negeri ada Liver King misalnya, atau siapa yang ngakunya natural, taunya tuh kan bener kan pakai, tuh kan nggak mungkin. Nah gitu, jadi kita ada satu kesenangan hati bahwa tuh kan bener, nggak mungkin orang natural bisa punya badan bagus gitu ya. Nah tapi di sisi lain teman-teman sekalian, kalau seandainya kita beneran natural lalu kita dibilang fake natty, ya balik lagi, itu juga nggak kenapa-napa. Kenapa? Karena itu kan pendapat dia. Kita mesti apa teman-teman sekalian, yang kalau teman-teman benar natural, ketika kita dibilang nggak natural, we need to take that as a compliment, sebagai pujian. Lihat tuh, dia aja bilang nggak yakin kan, padahal kita lakukan dengan baik dan benar ya. Jadi kita ambil yang senengnya aja gitu. Masalah dia suka atau nggak ada masalah gitu. Tapi kalau wah ayo dong ngaku, nah kalau lo ngaku gue respect gitu. Jadi orang kadang-kadang saking terjadinya degradasi secara moral, jadi melakukan sesuatu penyalahgunaan obat yang salah, mengambil hak orang lain, begitu dia ngaku malah dikasih penghormatan gitu ya. Jadi bayangin besok lain kali misalnya ada orang yang mengambil hak orang lain gitu, nyuri, nyolong, ya selama lo ngaku berarti gue respect gitu kan, nggak gitu gitu. Ibaratnya mau ngaku atau nggak ngaku, kita melakukan satu kesalahan yang nanti yang harus bayar kita sendiri gitu aja ya. Jadi kalau saya bilang sebenarnya kalau seandainya fake natty sebagai sebuah terminologi itu populer, tapi kalau saya boleh jujur, orang yang on drugs itu sebenarnya yang disebut namanya fake body gitu ya. Jadi cuma nggak ada orang yang bilang itu fake body gitu ya. Tapi itulah fake body yang sesungguhnya, ketika ibaratnya ketika ada barang, ada badan. Ketika nggak ada barang, nggak ada badan. Yang bisa jawab siapa? Yang bisa jawab teman sendiri ya. Makanya kenapa saya bilang kadang-kadang ketika kita pakai barang, badan kita baik, bagus, lalu kita berharap kita ingin mendapatkan penghargaan, pujian daripada orang lain, ya teman-teman sekali waktu boleh belajar untuk yang saya sering katakan, istilahnya kalau punya sebuah keberanian, sekali waktu boleh coba. Sekali waktu barangnya disingkirin dulu gitu, selama 3 bulan aja gitu, coba iseng. Jadi nggak usah pakai apa-apa, nanti teman-teman kerja keras lihat di sana. Nah pada saat itu teman-teman akan bisa lihat kerjanya kita tuh habis-habisan di sana, dan di sana teman-teman akan lihat hasilnya kayak apa gitu. Nah pada saat itu teman-teman baru bisa bilang bahwa saya memang adalah seorang yang pemberani, yang kalau istilahnya kebalikan daripada sebuah keberanian, bukan semata-mata ketakutan, tapi keinginan ingin selalu mendapatkan approval. Makanya kenapa kita ingin mendapatkan approval untuk bisa dapat, karena kalau kita pakai barang, pakai drugs, kecepatan kita untuk maju tuh setinggi itu, apalagi dengan teknologi hari ini gitu ya. Latihannya nyantai, badannya bisa lebih bagus. Dietnya nyantai, badannya bisa lebih bagus. Dan bahkan semuanya nyantai, pakai barangnya tepat, dengan racikannya tepat, bahkan bisa jadi juara. Dapat apresiasinya apa? Bukan cuma apresiasi secara sponsorship, dapat apresiasi secara mungkin views, secara likes, secara subscriber, secara follower, itu naik terus semuanya. Nah makanya approval itu atau konfirmasi itu itulah yang sebenarnya yang diinginkan oleh kita semua gitu. Nah tapi balik lagi, itu adalah sebuah kebalikan daripada apa? Sebuah keberanian. Jadi kebalikan daripada keberanian bukan semata-mata ketakutan, tapi adalah keinginan untuk mendapatkan konfirmasi. Nah jadi teman-teman menyalahgunakan obat untuk mendapatkan konfirmasi itu yang saya katakan tadi, pada dasarnya kita adalah seorang yang penakut gitu. Kalau kamu beneran orang yang berani, kamu lakukan aja. Jadi sekali lagi, kalau seandainya ada sebuah kebanggaan gitu, nah kebanggaan itu akhirnya murni kita rasakan sendiri gitu. Makanya kenapa ada satu istilah yang mengatakan, lebih baik dipandang sebagai penjahat tapi itulah saya, atau lebih baik dipandang sebagai jelek gitu, tapi itulah saya, daripada dipandang sebagai hebat tapi itu bukan saya. Paham nggak maksudnya, Des? Ngerti nggak maksudnya? Jadi ibaratnya setiap hari itu kita sebelum tidur kita mungkin cuci tangan, mungkin cuci muka, kita ngelihat diri kita di cermin ya gitu ya sebelum tidur. Lalu kita lihat diri kita sendiri, yang tahu kita itu melakukan apa tuh kan kita sendiri, betul ya? Nah jadi ketika orang memandang kita sebagai pahlawan, sebagai sesuatu yang hebat, sebagai apa, itu yang tahu tuh kita sendiri gitu. Apakah kita benar seperti itu atau tidak, yang tahu kita sendiri gitu loh. Nah tapi seperti saya katakan tadi, sebenarnya lebih baik menyenangkan ketika kita dipandang sebagai orang yang jelek. Kalau gila badan lu jelek, apaan tuh, cuma kayak gitu, nggak ada apa-apanya. Tapi
ya udah namanya natural, latihannya udah lebih keras, kerjaannya dietnya lebih ketat, badannya malah tipis, sekalinya badannya gede jadi basah, lagi off season sekalinya badannya udah kering malah jadi tipis, akhirnya dicela-cela. Ibaratnya komentarnya juga kadang-kadang, aduh udah jelek ya badannya, apalagi udah tambah tua kayak saya gitu ya. Nah jadi ibaratnya semuanya tidak menguatkan hati, tapi itulah kita, ya udah mau gimana lagi gitu ya, daripada kita dipuja-puji tapi kita tahu itu bukan kita gitu ya. Nah mungkin maksudnya itu aja. Jadi ketika kita natural, kebanggaannya itu tuh tulus gitu, kita dapatkan. Jadi yang merasakan kayaknya kayak kita rasakan itu gitu ya. Kayak saya bersyukur teman-teman kadang-kadang memberikan satu kayak ya bisa berupa hinaan tapi juga bisa berupa pujian gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau hinaan ya udah nggak usah diambil, nggak apa-apa. Kalau pujian mau diambil boleh gitu. Nah pujian atau hal-hal yang menguatkan hati itu kadang-kadang kita pakai jadi sebagai satu energi baru buat kita bilang, aduh bersyukur banget ya ternyata di dalam kesempatan ini kayak saya, di dalam perjalanan saya sampai hari ini akhirnya gila ya benar-benar kebayar. Artinya apresiasi masyarakat terutama di Indonesia, saya bersyukur sekali sejak punya dunia daerah ini. Ada istilah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang ya, karena zaman dulu orang taunya saya ibaratnya kayak ya udah cuma taunya kalau saya daerah ya buka baju, oh saya senang badan dia bagus gitu ya. Tapi dia nggak pernah dengar saya ngobrol, nggak pernah dengar saya untuk punya satu opsi cara pandang yang mungkin saya bisa bagi gitu. Tapi kesempatan hari ini gara-gara ada platform ini memungkinkan saya untuk berbagi sama teman-teman dan teman-teman bisa mau mendengarkan saya. Jadi itu satu hal yang memberikan satu pemenuhan hati yang luar biasa gitu. Saya bersyukur dengan adanya platform ini gitu. Nah, nomor 4, alasan saya kenapa saya nggak pakai steroids atau natural bodybuilding drug free, alasannya adalah ini tadi teman-teman sekalian. Kita jadi tambah pinter. Jadi ketika kita tangan kosong, kita diajarin bagaimana caranya mukul, bagaimana caranya nangkis, bagaimana caranya nendang dan sebagainya. Pada saat itu kita jadi paham tentang bagaimana caranya membela diri kita. Tangan kosong, nggak pakai apa-apa, nggak tergantung sama siapa-siapa, tapi kita bisa membela diri kita. Nah ini juga sama gitu. Ketika kita on drugs, waktu kita bilang latihan yang bagusnya gini, lalu ketika kita on drugs, lalu kita bilang yang diet yang bagusnya seperti itu, masih ada satu keraguan sedikit di dalam diri kita, apakah ini karena diet saya yang memang bagus, apa latihan saya yang memang bagus, atau ternyata memang drugs yang bikin saya bagus. Itu selalu pertanyaan itu akan selalu ada hadir. Tapi ketika teman-teman nggak pakai apa-apa, teman-teman latihan, ketika latihan itu salah, maka teman-teman akan dibayar dengan ibaratnya hasilnya yang buruk. Ketika dietnya salah, teman-teman langsung dibayar, dikemplang, diganjar dengan hal yang ibaratnya yang langsung dari perilaku teman-teman. Konsekuensinya mengikuti. Nah jadi teman-teman sekalian, sekali lagi satu hal yang saya syukuri menjadi seorang natural bodybuilders adalah saya mendapatkan satu pemahaman yang lebih baik gitu. Menjadikan tubuh saya sebagai laboratorium. Teman-teman bisa bayangin ibaratnya saya memulai olahraga ini tahun 1984. Di tahun 87-88 saya udah pay attention terhadap makanan saya. Saya ngalamin trial dan error, makan ini jadi apa ya, makan itu jadi apa ya. Bahkan di tahun 96 ketika ibaratnya dulu orang belum begitu banyak mengenal bodybuilding dan sebagainya, fasilitas masih terbatas dan sebagainya, tapi pada saat itu saya mencapai yang namanya peak performance daripada tubuh saya dengan cara yang baik dan benar tadi kan, dengan cara natural itu. Nah pada saat itu saya belajar balik gitu. Kalau orang kan belajar dulu untuk bisa mendapatkan sesuatu, kalau saya mendapatkan sesuatu dengan pengalaman saya yang pemahaman saya yang sederhana, oh yang penting pokoknya jangan makan goreng-gorengan, udah yang penting proteinnya tinggi, udah yang penting latihan beban yang berat, udah gitu aja. Taunya badannya jadi. Makanya kenapa saya selalu bilang sama teman-teman sekalian kan, bodybuilding is not a rocket science. Bukan sesuatu yang susah banget. Kita hari ini dibikin susah karena terlalu banyak fitness influencer cerita nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus begini, harus begitu. Pada dasarnya ketika kita membuat satu penyederhanaan teman-teman sekalian, ternyata lebih gampang gitu. Tapi kita nggak seneng kadang-kadang sesuatu yang gampang dan sederhana. Kita senengnya yang complicated gitu. Karena dengan yang complicated nanti pasti ada
something yang bisa dimonetizing, kan jadi akhirnya jadi materialistik lagi gitu loh teman-teman sekalian. Tapi yang saya katakan sama teman-teman adalah punya badan bagus dan sehat itu sebenarnya nggak susah-susah banget. Saya sebagai anak muda yang bodoh gitu, umur 26 tahun saya punya badan terbaik di Indonesia, di Asia, bahkan di dunia, terutama di dunia binaraga natural gitu. Hanya apa, pengetahuan saya nggak ada, hanya cuma pokoknya ya udah makan protein, latihan beban, nggak ngerokok, nggak begadang gitu, nggak menggunakan obat-obat terlarang gitu, nggak alkohol gitu, badannya bagus gitu. Jadi sesederhana itu. Nah, dengan pemahaman ini teman-teman sekalian, ada istilah yang makanya kenapa kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Benar ya teman-teman sekalian. Jadi ketika perjalanan hidup itu akhirnya memberikan kita konsekuensi, akhirnya jadi sehat, badannya bagus, penampilannya jadi baik dan sebagainya, ketika kita mengajarkan akhirnya kayak kita hanya cuma cerita perjalanan kita. Jadi badan kita laboratorium kita, badan kita referensi kita, pengalaman kita jurnal kita. Makanya pada saat itulah ada istilah yang mengatakan belief restrict you, knowing empowers you. Artinya apa? Artinya kalau kita belajar kadang-kadang kita masih ada perasaan kayak iya sih percaya, tapi gimana ya, tapi pasti gitu ya. Tapi kalau kita benar jalanin sendiri teman-teman sekalian, nah pada saat itu tidak ada yang namanya nuansa keraguan lagi gitu. Nah jadi kalau teman-teman biasanya on drugs, teman-teman untuk bisa membuktikan pendekatan latihan, pendekatan diet, pendekatan strategi persiapan pertandingan dan sebagainya itu, teman-teman pasti akan rancu dikit karena di situ peran daripada drugs itu tuh terlalu mengganggu gitu, interfere gitu dia. Nah tapi ketika teman-teman natural alami, itu teman-teman nggak ada yang ganggu, teman-teman akhirnya beneran emang pinter gitu dan tahu caranya. Itu lebih ke sana aja. Nomor 5, alam itu kan indah teman-teman sekalian ya. Nah makanya kenapa saya katakan bukan true victory is not how good we are compared to others, tapi how good we are compared to you used to be. Jadi artinya apa? Kita make the best out of diri kita. Orang pendek bisa cantik, orang tinggi bisa cantik. Orang putih bisa cantik, orang hitam bisa cantik gitu. Nah sama juga kayak orang pesek bisa cantik, orang mancung bisa cantik. Nah persis di dalam dunia bodybuilding is the same thing juga. Orang Indonesia bisa badannya bagus, orang Amerika bisa badannya bagus, orang Jepang bisa badannya bagus, orang Korea bisa badannya bagus, orang Afrika bisa badannya bagus juga gitu teman-teman sama ya. Nah jadi ketika kita pendekatannya natural alami, itu tuh keindahan itu hadir teman-teman. Semua orang punya keindahannya masing-masing. Memang di compare seolah-olah kita jadi ada yang juara 2, ada yang juara 3, ada yang juara 4. Tapi overall kalau kita berbicara dari sisi we're not just a sportsman, we're not just a student, but we are also an artist. We use our body as a media for us to express our art of work. Badan kita adalah platformnya, medianya untuk kita mengekspresikan karya seni kita. Jadi badan teman-teman mau kayak apapun bentuknya tetap aja indah kelihatannya. Kenapa bisa terjadi keindahan? Karena kita dekat dengan kealamian. Tapi ketika kita melakukan interfere dengan terjadinya sesuatu yang artifisial, nah pada saat itulah bentuknya pasti akan menjauh daripada kealami itu. Nah itu cerita dari teman saya waktu dulu dia natural, berat dia 170 pound, sama waktu dia on drugs, berat dia 220 pound. Yang satu bentuknya kayak jempol, yang satu bentuknya kayak kelingking. Tapi dia bilang setelah dia melewati hal tersebut dan sudah berhenti nggak pakai drugs lagi, dia bilang kalau saya boleh suruh pilih, saya lebih memilih waktu dulu kelihatan lebih kecil tapi jauh lebih indah dibandingkan waktu saya lebih masif, lebih gede tapi kelihatannya kok jauh lebih less beauty gitu ya. Nah kenapa? Ya karena itu tadi ketika teman-teman menggunakan misalnya performance enhancement gitu ya, substances termasuk growth hormone dan sebagainya, akhirnya teman-teman semuanya terjadi ibaratnya overgrowth dalam segala hal gitu ya. Mulai dari apa namanya kalau istilahnya internal organs teman-temannya yang berubah yang ini gitu, bentuk muka, facial feature-nya berubah, lalu mungkin tulangnya dan sebagainya. Ya bukan ide baik gitu ya. Makanya kadang-kadang juga terutama kalau wanita yang menyalahgunakan obat, bentuknya jadi wanita lain pasti akan langsung ngeliat gitu ya. Kalau pria mungkin nggak terlalu kelihatan tapi paling ada yang bentuknya agak unik aja gitu ya. Sebagian kadang-kadang nggak bisa turunin berat badan lagi karena akhirnya jadi
kesakitan dan sebagainya. Dan di hari tua kita harus hidup dengan apa, teman-teman sekalian? Nah, ini dia tadi gitu ya. Jadi siapa menabur dia akan menuai. Yang saya syukuri adalah kenapa saya memutuskan untuk drug free dan natural, terlepas daripada orang percaya atau tidak, tapi ganjarannya adalah sehat menjadi konsekuensinya. Jadi ibaratnya kayak saya dibayar dengan kesehatan saya. Sehat bukan sebuah tujuan, tapi sehat adalah sebuah syarat yang kita harus penuhi untuk bisa kita bermanfaat bagi banyak orang. Kurang lebih itu teman-teman sekalian. 6 alasan kenapa saya memutuskan untuk memilih jalan ini. Ya, setiap dari teman-teman punya perjalanannya sendiri-sendiri. Ya, dan setiap dari teman-teman juga punya hak untuk bilang, saya percaya, saya nggak percaya, saya ini apa, nggak ada masalah. Tapi ingat sekali lagi, ketika ada orang berbuat lebih baik dari kita, ketika kita tidak ikhlas, maka yang terjadi jealousy. Tapi ketika kita ikhlas, yang terjadi adalah motivasi. Ya teman-teman sekalian, kalau saya bersyukur kalau seandainya misalnya ada orang yang kadang-kadang kita anggap sebagai, wah dia sih pakai itu pasti ini apa. Ternyata nggak pakai, itu good news banget. Senang banget. Saya berharap mudah-mudahan teman-teman di luar sana yang badannya pada bagus-bagus, ternyata memang beneran nggak pakai, itu menurut saya itu akhirnya akan menjadi motivasi buat kita semua ya. Kita doain semua ya teman-teman, mudah-mudahan mereka juga dengan cara yang baik dan benar akhirnya bisa menjadi role model bagi kita semua ya. Tapi kalau ternyata memang benar karena pakai makanya badannya bagus, ketika nggak pakai makanya terjadi fluktuasi gitu. Kalau istilahnya kayak fluktuasi penampilan gitu ya. Sekali bagus, ntar jelek lagi, ntar bagus, ntar jelek lagi, ntar jelek terus, ntar bagus lagi. Nah itu mungkin saya rasa ya kembali lagi ya, setiap orang punya perjalanannya sendiri-sendiri ya teman-teman. Kita doakan masing-masing punya perjalanannya, tapi ingat sekali lagi, hati-hati kalau salah jalan, problemnya takutnya nanti nggak bisa balik. Itu aja. Ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Dadah.